justru malah biaya per semester di Turki itu lebih murah daripada di Indonesia. Iya Kak, karena kalau misalkan universitas-universitas negeri Turki itu dia mendapatkan bantuan biaya 90% dari pemerintah. Wah. Kalau Hansa asramanya di asrama Ozel. Ozel itu asrama swasta. Jadi satu per bulannya itu 1.250 lira, tapi dapat bantuan dari Sport Games League, yaitu lembaga yang mensponsori asrama Kansa ini, dibantu 850 lira. Jadi kita cuma bayar 400 lira. 400 lira ya kalau misalkan dirupiahin sekarang berarti berapa Kak? 400.000. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi pada kesempatan kali ini dengan saya. Nah di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang ternyata kita beda negara ya. Oke, kita langsung aja ke teman kita yang satu ini, ada Kansa. Halo Kansa. Halo Kak Fikri. Oke, Kansa ini ternyata sekarang lagi ada di mana nih Kansa? Lagi di Turki, tempatnya di kota Bartın. Oh oke, di Turki di kota Bartın. Iya, Bartın. Oh oke, di kota Bartın. Kita tanya lebih lanjut aja ya. Kira-kira Kansa di sana untuk melanjutkan studi, bekerja, atau apa nih Kansa? Sekarang Alhamdulillah Hansa sedang melanjutkan studi S1 di Turki. Alhamdulillah, jurusan bisnis. Wah, jurusan bisnis jauh-jauh ya dari Indonesia ke Turki. Wah, luar biasa nih. Kalau untuk universitasnya, universitas apa Kansa? Universitas Bartın Universitesi di Bartın, di kota Bartın. Oh, oke. Jadi Bartın itu sebetulnya nama daerah ya? Iya, nama kota dan juga nama univ. Jadi di Turki biasanya kayak gitu Kak. Kayak nama univnya itu nama kota dari nama kotanya gitu. Oh, oke. Nama Misal kotanya. Istanbul, Istanbul University gitu. Wah, Bartın, Bartın Bartın University gitu. University ya. Oke, seru juga ya. Sekarang Kansa semester berapa? Kansa baru semester 1 Kak. Jadi tahun kemarin baru selesai Tomer. Tomer itu latihan bahasa Turki gitu. Oke. Mungkin ada penyesuaian bahasa Turki dulu ya, 1 tahun gitu ya, kan? Iya, itu wajib. Jadi mahasiswa Indonesia atau mahasiswa asing yang mau kuliah di Turki itu wajib mengikuti program Tomer, yaitu latihan bahasa Turki. Karena di Turki ini kita kuliah itu menggunakan bahasa Turki kalau misalkan dia pilih 100% bahasa Turki. Ada juga yang nanti setengah persennya menggunakan bahasa Inggris kayak gitu. Tapi secara general menggunakan bahasa Turki, apalagi untuk sehari-hari kita berkomunikasi dengan mereka gitu. Oh oke, berarti luar biasa ya. Berarti sekarang udah lancar banget bahasa Turkinya ya kan saya? Insya Allah Kak. Oke, luar biasa. Oke, berarti kan saya ini ke Turki apa? Dengan jalur mandiri atau beasiswa atau seperti apa? Kalau Hansa ke Turki lewat jalur mandiri Kak. Oh oke, lewat jalur mandiri. Kalau untuk persyaratan jalur mandiri berat nggak kan? Bisa. Kalau persyaratan mandiri itu kalau Hansa pribadi kan lewat mediator ya, dibantu mediator. Sebenarnya kalau untuk mandiri kita bisa sih apply sendiri gitu ke beberapa univ di Turki. Yang paling penting itu adalah mereka menilai dari nilai ijazah ya Kak, diploma. Sama nilai raport kita. Oh oke. Gitu. Nah, apakah ijazah dan nilai rapotnya harus ditranslatekan ke Inggris atau gimana? Iya, nanti biasanya kebijakan setiap univ itu beda-beda Kak. Ada yang mereka memang menerima ijazah bahasa negara kita masing-masing. Ada juga yang memang mengharuskan translate bahasa Turki dan bahasa Inggris. Tapi secara general mereka menerimanya itu bahasa Inggris dan Turki. Jadi kita wajib terjemah ijazah kita ke bahasa Inggris dan Turki gitu. Oh oke, berarti 2 bahasa itu harus ya kan saya? Iya Kak, harus. Oh oke, luar biasa ya. Nah, besarnya. Oke, selanjutnya ada persyaratan lain nggak? Maksudnya selain mentranslatekan ijazah atau rapot, kemudian ada kayak TOEFL atau apa, ada nggak?
Kalau kalau untuk jalur mandiri ya Kak, maksudnya mungkin masuk universitas lewat kalau bahasa mungkin kalau di Indonya jalur rapor ya Kak, maksudnya Oh nilai ya, rapor atau ijazah ya. gitu. Sebenarnya mereka cuma minta berkas dari itu aja sih Kak, maksudnya berkas dari ijazah kita berapa sama Oke. nilai rapor kita berapa. Tapi kalau misalkan nanti untuk TOEFL atau sertifikat-sertifikat prestasi kita lainnya, itu nanti di program beasiswa, pengajuan beasiswa gitu. Oh oke. Berarti kalau untuk jalur mandiri sebetulnya lebih enak ya, hanya ijazah dan rapot aja ya? Iya, jadi Oh. nanti cuma dinilai dari segi itu aja. Oh oke. Nah Hansa, kalau bandingkan dengan di Indonesia, kuliah di Indonesia dengan di Turki, kalau dari segi biaya itu lebih mahal di Turki atau Indonesia atau sebetulnya sama aja? Justru malah Kak, karena Hansa yang mandiri ya Kak, Iya. maksudnya biaya kuliah sendiri, justru malah biaya per semester di Turki itu lebih murah daripada Wow. di Indonesia. Iya Kak, Oke. karena kalau misalkan universitas-universitas negeri Turki itu dia mendapatkan bantuan biaya 90% dari pemerintah. Wah oke. Iya Kak, jadi misal kayak Hansa pribadi gini, Hansa pribadi uang per semester di jurusan Hansa itu cuma 1.000 lira. Oke. 1.000 lira. Nah, 1 lira itu sekarang kan lagi turun banget ya Kak nilai Iya. lira. Jadi 1 lira itu sama dengan 1.000 rupiah. Jadi bisa bayangin Kak, 1 1 juta. semester cuma 1 juta. Iya, benar. My God. Itu jurusan bisnis ya. Biasanya kan bisnis di Iya, Indonesia biayanya paling tinggi ya di antara yang lain. iya Oh, Kak. Hansa, Dan Hansa. Oh, kaget juga ya, tapi ternyata lebih murah. iya, tapi sebenarnya Kak normalnya kalau misalkan nilai lira lagi stabil, Tinggi. Ya. biasanya 1 liranya itu bisa start dengan 2.000. Jadi 2 kalau juta ya. misalkan kita 100 semester bisa ya sekitar 2 juta, 1,5-2 juta gitu. Tapi karena Oh, sekarang lagi turun. nilai lira lagi jatuh banget, jadi 1 lira sama dengan 1.000 rupiah gitu. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang mau Mm. berminat untuk melanjutkan studi ke luar negeri, nah mungkin bisa jadi pertimbangan ya kalau Turki ternyata biaya studi di sana walaupun dengan jalur mandiri ternyata lebih murah daripada Indonesia. Nah, kalau untuk biaya Benar hidup Kak. sendiri menurut Hansa gimana? Di sana kayaknya lebih mahal atau lebih murah atau sama dengan Indonesia? Dari segi kos Uh, mungkin, makanan. Kalau misalkan Kansa pribadi ya Kak, Kansa di tahun pertama itu tinggal di apartemen atau Oh, sewa oke. rumah gitu. Jadi Iya, satu rumah itu diisi sekitar 5-6 orang teman-teman Indonesia gitu. oke. Nanti di situ kita patungan gitu Kak, patungan biaya sewa rumah, biaya patungan misalkan biaya listrik, wifi, Oke. gas dan makan Iya, lain-lainnya itu mungkin tergantung ya Kak, kalau misalkan iya. kita satu rumahnya semakin banyak, semakin sedikit gitu pengeluarannya. Tapi Hmm, kalau misalkan kita memilih untuk satu apart sendiri atau iya. berdua, itu juga lebih patungannya lebih sedikit lagi gitu. Tapi secara garis besar ya Kak, biaya hidup untuk nyewa apart bersama teman-teman tuh sekitar 2-3 juta Oh, oke. Itu per per bulan. bulan atau per tahun? Per bulan Kak, kan Oke, iya untuk per bulan. biaya sewa rumah apart, terus untuk patungan biaya tagihan-tagihan rumah lainnya, Iya. sama makan Oh, itu udah sama gitu. makan ya, include Tapi ya? sekarang di tahun kedua, Heeh. iya, tapi sekarang di tahun kedua ini Hansa mulai kuliah, Hansa tinggal di asrama. Nah, kalau Oh, di oke. asrama lebih murah lagi Kak. Kalau Hansa Heeh. asramanya di asrama Ozel. Ozel tuh asrama swasta. Jadi Oke. satu per bulannya itu 1.250 nih Kak, lira. Tapi dapat bantuan dari Sport Genslik, yaitu lembaga yang mensponsori asrama Kansa ini, dibantu 850 lira. Jadi kita cuma bayar 400 lira.
400 lira ya kalau misalkan dirupiahin sekarang berarti berapa Kak? 400.000. gitu. Jadi kurang. Wah, ya sebetulnya nggak jauh beda ya. Malah Hansa kalau lihat sekarang, nggak tahu ya, kalau sekarang karena musim pandemi, ya rata-rata kos di daerah Indonesia itu, di Indonesia di Bandung sendiri 500.000 itu paling murah ya 500. Tapi kalau udah dekat-dekat kampus biasanya ada 600, 700. Wah ternyata lebih murah juga ya, luar biasa. Oke, jadi yang teman-teman bagi yang tertarik ingin melanjutkan studi ke Turki, kayaknya bisa jadi pertimbangan juga ya, lumayan murah juga dari segi harganya. Oke, itu tadi seputar harga perbandingan antara Indonesia dan juga Turki dari segi berbahasa di Turki susah nggak untuk ya belajar bahasa selama? Kalau Kansa kemarin kan Kansa datang di tahun 2020 itu dimana pandemi lagi naik-naiknya. Jadi negara Turki juga memiliki kebijakan untuk uzaktan eğitim atau sekolah dari jarak jauh. Jadi Hansa Tomer itu online Kak. Kan Tomer itu ada 5 level ya Kak. Ada A1, B1, A1, A2, B1, B2 sama C1. Nah, Hansa dari A1 sampai B1 itu online Kak. Jadi pembelajaran dari rumah aja. Terus B2 sama C1-nya Hansa offline, tatap muka. Nah, sebenarnya kalau dibilang bahasa Turki gampang atau enggak, sebenarnya tergantung masing-masingnya, Kak. Iya, betul. Sebenarnya bahasa itu paling cepat bisa kita terapkan ketika kita bisa praktek langsung, ngomong langsung mereka. Jadi percuma kalau misalkan kita paham nih Kak teorinya, ini grammarnya atau gimana, tapi kalau kita nggak lidah kita nggak nyambung sama praktek sama mereka, itu sama aja sih Kak. Jadi menurut saya pribadi yang bisa cepat bahasa Turki kita bagus itu adalah ketika kita sering ngomong sama mereka, dan nanti kita bakal juga dapat logatnya mereka juga. Oh, oke, luar biasa. Tapi karena itu kan Hansa waktu di tahun pertama masih bareng dengan orang-orang Indo ya? Iya benar. Kadang percakapannya lebih sering Indonesia atau mulai dibiasain pakai bahasa Turki? Sebenarnya karena ini ya Kak, kemarin Kansa tinggal sama orang Indonesia, jadi lebih banyak ngomong bahasa Indonesia di rumah. Tapi kalau Kansa pengennya Kansa sering keluar. Jadi kalau misalkan ke pasar atau ke market atau keluar, Kansa lebih suka Kansa aja gitu yang keluar, biar Kansa bisa praktek langsung sama orang Turkinya gitu. Dan senang juga kan kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang Turki. Jadi mereka juga jadi tertarik juga sama kita sebagai orang asing. Oh iya, betul juga ya saya. Gitu, terus melatih diri juga ya, keberanian, terus seberapa mampu kita mengaplikasikan bahasa Turki ya. Iya benar Kak. Oke, Hansa boleh dong sedikit percakapan dalam bahasa Turki itu kayak gimana sih? Bebas mau perkenalan ataupun apa. Oke. Merhaba arkadaşlar, benim adım Kansa. Ben Endonezyalıyım. Şu an ben 20 yaşındayım. Ve ben Barton Üniversitede 1. sınıf işletme öğrencisiyim. Oke, artinya itu apa Hansa? Merhaba arkadaşlar, halo teman-teman, benim adım Kansa, nama saya Hansa, ben Endonezyalıyım, saya orang Indonesia, 20 yaşındayım, ben 20 yaşındayım, saya 20 tahun, ben Barton Üniversitede 1. Dan çok memnun oldum, dan saya sangat nice to meet you mungkin Kak. Wah keren banget ya Hansa tadi percakapan bahasa Turkinya, tapi lumayan lancar ya Hansa ya, kayak udah nggak kayak udah nggak mikir lagi gitu, kayaknya udah lancar banget ya berarti ya. Insya Allah Kak, amin. Wah luar biasa. Karena Hansa satu kamar sama orang Turki juga, jadi bangun tidur mau tidur juga ya percakapannya bahasa Turki gitu. Iya, jadi lebih lancar ya bahasa Turkinya ya.
Insya Allah. Oke. Nah, tadi sudah ngobrol-ngobrol juga seputar bahasa. Nah, selanjutnya Hansa ini kan tahun Hansa kedua ya di Turki. Pasti banyak banget dong insight-insight yang Hansa dapetin selama di Turki. Ada nggak sih shock culture ketika Hansa di Turki? Maksudnya kan sesuatu yang berbeda dengan Indonesia ketika ketemu, kaget juga ya. Kira-kira apa aja? Ada nggak yang paling berkesan? Yang pertama itu tentang bahasa ya Kak. Jadi Turki itu adalah negara yang memiliki bahasa sendiri. Maka Iya. dari itu semua mahasiswa asing itu sebelum kuliah dia wajib gitu Kak belajar bahasa Turki. Mungkin pengecualian untuk orang-orang yang memang kesini dengan kuliah bahasa Inggris, tapi secara garis umumnya wajib menggunakan bahasa Turki gitu Kak. Oh, oke. Jadi pertama kali kan saya datang di Turki, mereka itu nggak semua orang Turki itu bisa bahasa Inggris Kak. Jadi mungkin kota, halo Kak? Iya, halo. Ini Ada nggak? koneksinya? Ya, koneksi Kak Fikri kayaknya jelek ya. Halo, ya. Kedengeran kok ya. Terus lanjut. Oke. Orang-orang Turki yang bisa bahasa Inggris itu biasanya di kota-kota besar gitu Kak, kayak di Istanbul atau di Ankara yang mana banyak turisnya. Sehingga di situ mereka mungkin karena bisnis juga, jadi mereka bisa bahasa Inggris. Tapi ketika kita ke kota-kota yang jauh dari Istanbul, kayak misalnya seperti Bartın atau di kota-kota lainnya yang jauh dari Istanbul, Ankara, mereka memang jarang sekali kayak bahasa Inggris. Jadi memang mereka cuma tahu bahasa Turki. Jadi itu yang mengharuskan kita harus bisa bahasa Turki. Karena pengalaman Hansa pribadi pas pertama kali Hansa datang dan langsung dilepas mediator ya. Karena waktu itu Hansa pertama kali ke Edirne, di mana di situ Hansa sama 2 teman gitu. Dan itu cuma kita bertiga orang Indonesianya. Jadi di situ sempat kesulitan berkomunikasi dengan mereka karena mereka nggak bisa bahasa Inggris dan kita juga bawa ke Turki bahasa Turki itu dari nol gitu Kak. Jadi sempat kesulitan di situ tentang bahasa. Jadi culture shock-nya mungkin pertama di bahasa ya. Oke. Kalau selain bahasa kira-kira ada nggak yang kayaknya kaget banget nih ketika ke Turki kok ada beginian ya? Maksudnya sesuatu yang berbeda dengan Indonesia. Selain bahasa mungkin ada nggak? pas ada Kak. Yang kedua itu culture shock-nya itu makanan Kak. Jadi makanan di Turki, makanan pokok di Turki itu adalah roti. Jadi mungkin kalau di Indonesia nasi ya Kak. Iya. Kita sarapan, makan siang sama makan malam nasi. Nah kalau di Turki Kak, bahan pokok mereka itu adalah roti. Wah, tapi kalau nasi ada nggak? Maksudnya di supermarket atau di mana beras ada nggak? Halo? Oke, Kak Fikri nge-like nih. Halo Hansa, oke. Halo, cek voice. Tadi nge-like ya, Kak Fikri kayaknya. Ya Kak. Oke, Hansa, kalau misalkan di supermarket atau di toko-toko lain ada nggak beras atau nasi yang ngejual kayak gitu? Enggak? Beras. Ada Kak, alhamdulillah ada. Jadi orang Turki juga makan nasi juga Kak. Cuman bedanya mereka makan nasi itu dijadiin lauk. Jadi mereka tuh kalau masak nasi nggak kayak kita gitu Kak. Jadi mereka tuh dicampur minyak, dicampur mentega, dicampur bumbu-bumbu lainnya. Jadi mereka makan tapi untuk makan siang atau makan malam gitu. Tapi kita orang-orang Indonesia berburunya ke market beras misalnya gitu. Ya apalagi kita waktu tinggal di apart kan Kak, jadi makannya masih makan Indonesia. Cuma untuk mahasiswa Indonesia yang tinggal di asrama mau nggak mau Kak, sarapannya itu di sini tuh Kak, sarapannya itu yang wajib selalu ada itu roti, zaitun, keju. Zaitun? Iya Kak. Gak ada rasa dong? Zaitun rasanya hambar ya? malah bukan Kak, malah asam gitu Kak, asam dan asam. Karena di sini zaitunnya ada warna hitam, ada warna hijau, dan mungkin bagi kita yang awam belum terbiasa ya? Jadi kayak belum terbiasa jadi agak aneh aja di mulut. Jadi kalau di sini tuh gitu Kak, Hansa setiap pagi sarapannya sama roti, sama selai, keju, zaitun, sama timun, sama tomat, udah gitu. Setiap pagi kayak gitu. Oke. Jadi sekarang udah mulai terbiasa ya karena di asrama tinggalnya ya? Iya, alhamdulillah terbiasa Kak. Mungkin awal-awal masih kaget dan ngerasa harus diisi lagi karena kita biasa sarapan nasi ya Kak. Iya betul. Tapi alhamdulillah
setelahnya udah terbiasa. Udah terbiasa. Nah, Hansa ngomong-ngomong tentang makanan, pasti kan kalau selama di sana kaget, dengan makanan Turki. Pernah nggak kangen sama masakan Indonesia, kemudian ada restoran atau toko, restoran lah, restoran Indonesia, kemudian Hansa ke sana? Pernah nggak? Jadi kalau di Turki, Kak, restoran Indonesia itu baru ada di Istanbul sama di Ankara. Di lain kota itu nggak ada. Nah, gimana cara nyembuhin rasa kangen itu? Waktu itu, jadi di sini tuh ada, Kak, namanya Gelin. Gelin itu adalah cewek Indonesia yang nikah sama cowok Turki. Oke. Itu disebutnya Gelin. Nah, ibu-ibu Gelin itu biasanya jualan sambal, jualan misalkan nasi goreng atau nasi padang. Jadi kita bisa open maksudnya PO. bisa PO ke beliau gitu. Jadi kita suka sering beli sambal gitu, Kak, sama ibu Gelin itu gitu. Oh, oke.